Selamat pagi, saya Madwi Atmoko, peserta PPG dalam jabatan tahun 2020. Tiga. Selamat pagi anak-anakku. Masih bersama dengan Bapak Pak Madwi Atmoko dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Materi kita masih sama dengan minggu lalu, yaitu tentang Sapta Timira. Untuk itu, marilah kita awali pertemuan hari ini dengan mengucapkan salam tangan jari suci. Sikap Om Istikadana. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya, Nak? Baguslah, Astungkara Sang Hyang Widi senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua di masa pandemi seperti saat ini. Anak-anakku, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, mari kita sama-sama mengucapkan Saraswati mantra. Yuk kita sama-sama berdiri. Sikap Amustikadana. Om Saraswati Namastuyam Warade Kamarupini Wiyarambam Dari Syami Siri Bawang Tume Sada. Yang artinya, silakan dilihat di slide ya. Om Dewi Saraswati, sembah rendah hatiku kepadamu yang merupakan pemenuhan semua keinginanku. Saya mulai studi saya dengan permintaan agar engkau melimpahkan karuniamu kepadaku. Baik, Pak. Bapak absen dulu ya. Nanti yang namanya Bapak panggil silakan jawab dengan angkat tangan. Clara? Mira? Nafi? Astungkara, hari ini kita lengkap, semuanya hadir. Untuk itu kita lanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu sebelumnya Bapak sampaikan bahwa dalam kegiatan pembelajaran hari ini nantinya akan dilaksanakan dengan diskusi dan tanya jawab. Terus juga ada tugas yang harus kalian kerjakan, ya Nak ya. Lalu lagi, selama pembelajaran ini akan diambil nilai sikap. Nilai sikap Bapak amati selama kegiatan pembelajaran. Lalu kalau waktu pembelajaran daring, Bapak minta bantuan pada orang tua kalian untuk merekam sikap kalian yang linknya sudah Bapak bagikan di WA group kita. Tuh. Lalu untuk hari ini ada penilaian sikap ya, secara pribadi atau penilaian diri. Tolong Bapak bagikan. Nanti diisi, ya, diisi dengan jujur, dengan disiplin. Nanti setelah pembelajaran Bapak minta diisi, dibaca seperti biasanya, seperti itu. Baik, Nak. Setelah kegiatan pembelajaran ini, Bapak harapkan kalian dapat menemukan contoh-contoh perilaku Sapta Timira dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga Bapak harapkan kalian itu dapat menganalisis dampak perilaku Sapta Timira, baik dampak positif ataupun dampak negatif. Selanjutnya Bapak juga berharap kalian anak-anakku ini dapat menunjukkan contoh-contoh dan
menunjukkan dampak positif maupun negatif perilaku Sabta Timira dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, dengan disiplin. Begitu nah. Bisa ya? Bapak yakin bisa? Semangat. Ya. Anak-anak, untuk memudahkan kalian dalam menemukan konsep materi, silakan ini ada gambar. Kira-kira gambar apa kan? Silakan dilihat slide. Gambar apa? Nafi, gambar apa Nafi? Gambar perempuan. Suara jawab gambar perempuan. Mira apa nih? Lukisan. Perempuan apa ya? Apa Nafi? Gambar apa itu? Gambar atau pakai topi biasanya. Lukisan perempuan, Pak. Gambar lukisan perempuan. Bapak tanya, ini wanita atau perempuan ini muda apa tua? Muda. Yang jawab muda katakan. Ketiga anak bapak menjawab muda. Oke. Tolong lihat dengan lebih teliti dan sesama lagi. Selain wanita muda, kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, lebih detail, itu juga wanita tua. Bisa. Ini mulutnya, ini dagunya, kalau itu dagunya. Jadi ada dua gambar di situ. Yang satu wanita muda dan cantik, yang dua wanita tua. Maksudnya apa? Hubungannya apa dengan Sabta Timira? Maksudnya itu, bagi anak bapak yang cantik-cantik ini, nggak boleh sombong. Aku kan cantik, jangan gitu. Kenapa? Cantikan itu hanya setipis kulit ari. Jadi kita nggak boleh sombong. Gunakanlah surupan atau kecantikan itu untuk kegiatan atau hal-hal yang positif. Begitu nah. Baik, itu untuk pengantar biar lebih mudah. Selanjutnya, mari kita sama-sama simak video. Setelah pengamatan video, anak-anakku ya, kita lanjutkan dengan tanya jawab di antara kalian. Silakan diamati. Putraku. Fokus dan lihat. Mengapa Krishna bisa mengangkat bukit tersebut? Saya menjawab, Silakan nih. karena dia dewa. Karena dia dewa katanya. Saya ingin bertanya, Pak, Bertanya, oke? apa hubungannya dengan Sabta Timira? Saya mau menjawab, Pak. Ya. Dia kan mempunyai kekuatan dan digunakan untuk menolong. Apa hubungannya ya tadi angkat bukit? Ya, Govardhan namanya bukitnya itu. Hubungannya apa dengan Sabta Timira? Jadi kata Simira, hubungannya itu dia kan punya kekuatan dan kekuatan Krishna digunakan untuk menolong warga Vrindavan gitu. Pak tambah ya warga Vrindavan yang ditolong. Betul sekali jawabannya. Bagus. Untuk itu kita lanjutkan ya. Video yang kedua, kalian kan sukanya nonton YouTube ya? Ini kan kurang begitu tuh. Kita lanjut video kedua. Mudah-mudahan suka video ini.
kan? Ya, Pak. Silakan berkomentar, silakan tanya jawab apa maksudnya. Saya, Pak. Ya, oke. Orang yang sombong karena merasa cantik ya? Itu orang yang sombong karena merasa cantik. Ada yang bisa jawab? Ya. Mungkin dia pamer atau apa, Pak. Mungkin dia pamer. Apa yang pamerkan? Kayak misalnya dia punya kekayaan lebih dari kita. Begitu benar kecantikannya. Iya. Menurut kalian dia itu selain cantik juga kaya, tapi dipamerkan, disombongkan. Itu termasuk perbuatan apa? Nak? Sabta Pamer. Timira. Pintar sekali. Oke, kita lanjutkan ya. Diamati baik-baik gambar berikut. Setelah tayangan gambar, kita diskusi lagi. Lihat tak? Tolong bacakan. Nafi, tolong bacakan Nafi. Kelihatan nggak? Kenalan. Lanjut. Siapa nama kamu? Nah, siapa lagi ini? Pura-pura main HP aja lah. Padahal cuma mau kenalan. Berisik, ganggu orang lagi SMS saja. Paham maksudnya? Paham? Ini kayaknya dunia kalian ya. Dunia kalian seperti ini, tapi Paham, Pak. paham ya? Maksudnya apa? Nak? Nah, Silakan. si cowoknya ini minta kenalan, tapi yang si cewek ini bodo amat sama si cowoknya itu. Nggak peduli maksudnya. Nggak peduli. Kenapa nggak peduli? Kayak dia tuh males aja kenalan sama yang orang baru gitu. Atau Oh, mungkin malas sama kenalan orang baru. sesuatu. Hmm, Bisa berkompetisi atau terlalu. membeda-bedakan Ya, pertemuan. kayak gitu. Begini, itu semua jawabannya. Bapak tambahin. Jadi yang diikat ini, yang wanita ini merasa dia itu cantik, bukan cantik. Ini mau kenalan ya nggak mau lah gitu. Tapi anak-anak bapak ini nggak ada yang seperti itu, bapak yakin. Astungkara seperti itu. Kita lanjut. Gambar yang berikutnya. Gambar apa ini? Silakan. Siapa yang mau bertanya dan menjawab? Bapak silakan, silakan. Orang orang kayak peserta Putri Indonesia. Putri Indonesia. Silakan bertanya. Ada apa dengan Putri Indonesia menurut kalian? Bertanya dengan temanmu, nanti bapak bantu. kayak dia tuh dapat penghargaan dari si ini. Yang mana itu? Ya si mahkota itu. Dia dapat penghargaan dari yang ngasih mahkota. Yang ngasih mahkota ini Putri Indonesia terdahulu tahun sebelumnya, gitu ya. Kenapa dia bisa dikasih mahkota tersebut? Jangan apa? Ya mungkin dia dapat prestasi yang bagus, berkarya. Pak, saya menambah Pak, mungkin dia ikut Putri Indonesia, dia cantik tinggi. Cantik, tinggi, penampilan menarik artinya ya. Dan cerdas. Cerdas, pintar, smart. Nah, jadi banyak syaratnya untuk menang Putri Indonesia itu. Untuk ikut aja banyak. Harus ambil menarik, smart, pengetahuan luas, ahli bahasa asing itu. Intinya kalau merasa diri cantik, gunakanlah ya yang cantik-cantik ini loh. Ya, gunakanlah untuk hal-hal yang positif. Peraihlah prestasimu dengan kelebihanmu, dengan kecantikan kalian itu seperti itu. Nah, kita lanjut gambar berikutnya. Ini mainan. Silakan. Didiskusikan. Pak, Oke. itu kan nggak boleh pegang mainan ya. Kalau menyombongkan kepunyaan disebut apa? Menyombongkan yang dipunyai. Artinya kata benda. Apa disebut apa? Disebut guna Pak. Guna. Mungkin aku bisa menambah sedikit. Dan apa? Dana lagi ya. Guna itu artinya menyombongkan pintaran. Ya betul, betul si Nafi ya. Dana, dia itu punya loh. Gue nak orang kaya gitu katanya. Jangan pegang mainan gua gitu. Ya, bahasa gaulnya. Tapi kalian nggak seperti itu. Bapak kenal kalian nggak seperti itu. Jadi ini contoh atau dampak negatif dari
kita lanjutkan. Apakah ini? Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Kalau kuat sebaiknya ikut gotong royong, Pak. Komentarnya si Clara, ini kalau kuat ya ikut gotong royong lah. Itu. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Ada yang tanya atau yang komentar? Itu contoh menggunakan kekuatan untuk hal yang baik kan? Itu contoh menggunakan kekuatan untuk hal yang baik. Betul ya? Betul. Apalagi? Siapa lagi? Nah, yang mau komentar? Atau mau tanya? Mau jawab? Cukup? Ini kalau kuat, ini kayak video visual itu. Hanuman, gunung kuat, gunungmu diangkat. Dan menggunakan kekuatannya untuk apa ini? Membangun jembatan. Ya, Situ Banda menghubungkan antara India dengan negeri Lanka atau Sri Lanka. Seperti itu. Kita lanjut ke gambar yang terakhir anakku. Tolong bacakan Clara. Kelihatan nggak nak? Di slide ini kelihatan nggak? Iya kan, Pak. Tolong bacakan. Biar kamu tahu saya jagoan yang paling sakti di tanah air. Jangan sombong kau ke sana. Karena hanya Pancasila yang paling sakti. Jadi Bapak perjelas. Jadi ada orang sombong. Ini orang paling sakti di tanah air. Yang topi merah jangan sombong. Hanya Pancasila yang paling sakti. Silakan ada yang mau baru komentar dan jawab. Menurut saya, Pak, itu Ya. orang yang pamer kesaktian. Pamer kesaktian. Iya betul. Apalagi? Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Pamer kesaktian dalam Sabta Timira disebut apa? Disebut apa nak? Pamer kesaktian. Saya ingin menjawab, Pak. Oke. Pamer kesaktian disebut pasuran. Pamer kesaktian disebut kasuran. Kita tadi sudah diskusi tanya jawab tentang tayangan gambar. Kita lanjutkan dengan mengeksplorasi pengetahuan kalian melalui kegiatan membaca. Ya. Silakan disimak di slide berikut. Ya. Tentang contoh perilaku Sabta Timira. Kita baca sama-sama. Bapak pandu, kalian dalam agenda. Surpa melakukan operasi plastik karena tidak puas akan wajah yang dimilikinya, melecehkan atau menghina yang memiliki wajah sebaik dari kita, kayak di gambar tadi. Lanjut. Dana mengambil uang yang tidak menjadi haknya, itu namanya korupsi. Jangan sampai murid-murid Bapak ini kelak nantinya ya kalau menduduki jabatan jangan sampai korupsi nah, ya. Juga dilarang agama, dosa, juga dilarang hukum seperti itu. Lanjutkan dulu tentang guna. Guna contohnya kalau kita itu ahli dalam informasi teknologi digital, itu contohnya mencuri data orang lain dengan keahliannya, meretas komputer, membobol, ya, dan digunakan untuk kejahatan. Sudah banyak kasus ini, tapi pasti ketangkap. Seperti itu. Lanjutkan. Kulina merasa diri anak seorang terpandang sehingga mengganggu ketentraman orang. Contohnya, aku kan anak orang kaya, aku kan anak pejabat. Kayak seenaknya gitu. Seenaknya betul, gak pakai helm ah. Nah itu namanya melanggar hukum, mentang-mentang, gitu ya. Kulina. Yohana, ini penting bagi kalian. Yohana ini remaja. Remaja ini artinya seumuran anak-anak ini ya. Merasa diri selalu awet muda sehingga lupa akan tata krama hidup. Jadi kalau yang negatif ya sebanyak tawuran, ada orang tua duduk lewat sembarangan aja, itu namanya Yohana, mentang-mentang masih muda.
Ketika anak bapak ini nggak ada yang suka minuman keras, nggak ada. Bapak yakin itu, ya kan? Oke. Keasuran menggunakan kekuatannya atau kesaktiannya untuk merusak fasilitas umum. Kayak tadi contoh di gambar. Aku rasa sakti, yang sakti di negeri ini hanya Pancasila kan? Nah, itu. Kita lanjutkan tentang dampak perilaku sabta timira. Dampak positifnya, surpa, cantik ganteng, ya. Jika diimbangi dengan budi pekerti yang luhur, dapat memberikan kebahagiaan bagi orang lain, dapat berguna bagi kehidupan masyarakat. Tuh. Yang negatifnya sekarang jangan sampai dilakukan, ya. Dampak negatif timbul jika orang yang memiliki wajah cantik atau tampan melakukan perilaku yang negatif. Contoh banyak yang Facebookan, pasang foto profilnya yang ganteng, yang cantik, Aslinya zoom. aslinya ya nggak seperti itu artinya. Terus menipu, minta uang sekian. Makanya hati-hati ya anak-anak dalam bersosial media. Tuh. Dampak selanjutnya yaitu dana. Ya, harta itu sebaiknya digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan, orang yang miskin, ya. Pembangunan sarana umum, menolong korban bencana. Ini yang negatif. Sekarang kita lanjut merampok, mencuri. Perilaku yang demikian itu dapat merugikan orang lain sehingga orang lain pun nggak akan hormat pada kita, gitu ya. Lanjut tentang dampak selanjutnya. Guna kepandaian itu digunakan untuk membuat sesuatu yang berguna, ya, bagi untuk mengerjakan LKPD. Sebelumnya diamati dulu perintahnya, dilihat dulu, diperhatikan. Itu ada gambar perintah atau kegiatan nomor 1 ya, itu mengamati gambar. Diamati dulu semuanya, lihat LKPD-nya yang sudah Bapak bagikan tadi. Lalu setelah diamati, kita tanya jawab di antara kalian tentang gambar di LKPD. Bisa dimulai? Tanya jawabnya? Bisa belum? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, nah kita mulai tanya jawabnya. Silakan jawab dulu tentang gambar. Gambarnya ada 5. Ya, ada 5 gambarnya. Coba dulu. Saya bertanya, Ya, silakan. itu gambar tawuran, pelajar. Tawuran berarti perbuatan kesuran. Mungkin nggak bisa menangani Pak. Kalau menurut saya Ya. tawuran pelajar itu perbuatan dohana karena mereka kan masih remaja. Jadi ada 2 pendapat berbeda ini. Si Clara bilangnya itu kasuran, karena berani banget. Si Mira bilangnya itu kan remaja, berarti Hana. Ada yang mau menambahi lagi? Nafi? Apa nak? Ada ide nggak nak? Saya Pak bertanya lagi, Ya, kalau gambar paling bawah itu siswa yang ikut PMR, paling bawah. Oke. maksudnya apa? PMR. Oh, yang paling bawah ini ya maksudnya apa? Ada yang tahu nak? Ikut PMR itu maksudnya apa? Palang merah remaja itu maksudnya apa? Kalau anak-anak bapak ini ikut PMR, ya? Karena PMR adalah kegiatan yang baik bagi pelajar SMP. Kata Nabi, PMR itu kegiatan yang baik. Baik nak, ya. Kita kembali lagi ke diskusi kalian tadi. Yang satu bilangnya kasuran, yang satu lagi anak ini bilangnya tentang tawuran tadi loh. Itu Yohana. Bapak tegaskan bahwa yang tawuran itu maksudnya pelajar kan? Pelajar itu remaja, betul ya. Jadi maksudnya itu Yohana. Dia makhluk keremajaan. Mentang-mentang masih muda tawuran. Untungnya kok anak-anak bapak ini nggak ada yang seperti itu. Tuh.
keremajaan itu ikut PNR, betul nggak? Betul. Betul nggak? Iya. Yang semangat, nak, ayo semangat. Dampak positif Johana salah satunya ikut PNR dan kegiatan yang lainnya. Buka lagi, apa lagi tugas JKPD? Apa ya tugasnya ya? Jawab sudah. Sekarang kegiatan kalian, mari Bapak pandu ya. Buka bukunya, kalian membaca buku kita, buku paket halaman 21 sampai 28. Tuh. Buka. Semuanya sudah? 21 sampai 28 kalian baca. Apa cuma dari buka sih, Pak? Silahkan buka di situs internet, boleh cari informasi. Nanti baca dulu. Silahkan baca dulu. Silahkan baca. Tentang contoh perilaku sabta timira dan dampak perilaku sabta. Dalam Sabta Tamira merupakan contoh perilaku Yohana. Mungkin Nabi bisa menambahi. Atau siapapun boleh, silakan. Nabi tapi yang dipanggil. Mana? Ada ide lain? Ya Pak, saya contoh Yohana misalnya suka berkelahi karena muda dan merasa kuat. Contoh Yohana karena merasa suka berkelahi karena muda dan merasa kuat. Iya, masuk akal, betul juga. Lanjutkan dulu, nak. Nomor berapa? Nomor 2, saya akan menguraikan. Ya. Gambaran 2 adalah merusak fasilitas umum. Itu adalah contoh perilaku kasuran. Contoh kasuran antara lain menggunakan Ani adalah seorang remaja. Keremajaan disebut Yohana. Perilaku Ani menunjukkan dampak positif dari Yohana. Mungkin Clara menambahi. Dipanggil berapa? Saya akan menanggapinya, Pak. Kegiatan MPR adalah kegiatan yang baik bagi pelajar SMP. Kegiatan PNR ya, nak ya. Itu kegiatan baik bagi pelajar. Baik artinya menghindarkan diri kita dari perilaku negatif sabta timira. Kasih tepuk tangan. Silakan duduk kembali, nak. Lalu kita lanjutkan kegiatan kita dengan membacakan kesimpulan yang telah kalian catat tadi tentang konsep-konsep contoh perilaku sabta timira dan dampak perilaku sabta timira dalam kehidupan. Silakan disampaikan kesimpulannya. Siapa dulu? Saya, Pak. Silakan, nak. Contoh perilaku sabta tamira yaitu 1. Serupa melakukan operasi plastik karena tidak puas akan wajah yang dimilikinya. 2. Mengambil uang yang tidak menjadi haknya, yaitu korupsi. 3. Guna memiliki kepandaian membuat bom dan untuk mengebom orang yang tidak berdosa. 4. Merasa diri anak orang kaya sehingga suka berfoya-foya. 5. Yohana merasa diri selalu awet muda sehingga lupa akan tata karma hidup. Yang keenam, suka minum-minum keras di jalan sehingga mabuk. Yang ketujuh, menggunakan kekuatannya untuk kesaktiannya untuk merusak fasilitas umum. Ya. Terima kasih. Gantian ya. Itu tentang contoh, sekarang tentang dampaknya. Siapa yang mau? Silakan. Dampak dari perilaku sabta timira. Dampak positif kita
Namun sabta timira akan berdampak negatif jika diarahkan untuk menghina dan merendahkan orang lain. Terima kasih, betul sekali. Nanti pada akhir pembelajaran akan Bapak kuatkan lagi, Bapak tambahin lagi kesimpulannya, ya. Makanya disimak. Kita lanjutkan yuk kegiatannya. Kita lanjutkan. Ini silakan dilihat di slide. Ini maksud Bapak itu apa ya? Kaitannya sabta timira dengan trisandya. Atau trisandya boleh, ataupun trikaya pancasila boleh. Nah, apa kaitannya? Saya Pak. Maunya yang apa? Trisandya atau trikaya pancasila? Tri kayak Parisuda. Oh, trikaya pancasila. Ya. Silakan, apa? Kaitannya apa menurutmu? Dengan berpikir, berkata, dan berbuat baik, kita menjadi bebas dari sabta timira. Dengan berpikir, berkata, berbuat baik artinya kita terhindar dari perbuatan sabta timira menurut Nafi. Menurut siapa lagi, yuk? Saya ingin menambahi Pak, Ya. dengan trikarya parisuda berarti kita terhindar dari dampak negatif sabta timira. Dengan trikaya pancasila kalian semuanya itu kita terhindar dari dampak negatif sabta timira. Artinya anak-anak Bapak ini sudah bisa mengaitkan ya. Memang itu kalau kita sudah berpikir, berbuat, berkata benar, artinya kita terhindar dari dampak negatif sabta timira. Baiklah, nah kita lanjutkan lagi ya. Ini untuk tugas penilaian keterampilan. Yuk, sambil dilihat di slide depan, ya. Anak-anakku, silakan lihat, nak. Tunjukkanlah contoh-contoh dan dampak perilaku sabta timira dalam bentuk ilustrasi cerita, ya. Ini menulis cerita yang memuat contoh dan dampak sabta timira. Dari mana Pak sumbernya Pak? Kalian kan sukanya googling ya. Boleh dari internet, sumbernya boleh. Yang kedua boleh juga dari pengamatan lingkungan sekitar desa kita aja lah, jangan jauh-jauh. Tetap taati protokol kesehatan kalau melakukan pengamatan. Ya. Tugasnya itu dipresentasikan, direkam, lalu dikirim ke grup WhatsApp kita. Tuh. Lalu diingat, nih perhatikan dalam membuat cerita perhatikan contoh dan metode. Jadi di isi cerita kalian itu ada contoh dan metodenya harus benar. Sikap saat presentasi serius, percaya diri, ya. Terus diperagakan ya. Lagi dalam menulis sistematika tulisan harus tepat. Kapan dikumpul? Itu Bapak tunggu sehari atau 2 hari dari hari ini. Sehari lagi atau 2 hari lagi Bapak pantau WA grup kita ya. Sanggup nak? Sanggup Pak. Sanggup Nabi? Belum jawab? Sanggup Pak. Bagus, sanggup ya. Baiklah anakku, itu diingat tugas keterampilannya. Dan ingat keterampilan 1 atau 2 hari Bapak tunggu rekaman videonya sudah masuk ke WA grup kita. Lalu Bapak ingin mengulas tentang apa yang telah kita lakukan dalam pembelajaran hari ini. Ya. Pada dasarnya anak-anak Bapak ini sudah bagus, sudah aktif dalam diskusi, dalam tanya jawab, ya. Tapi Bapak masih memiliki keyakinan, ya, kalau kalian bisa meningkatkan lagi tingkat keaktifan kalian dalam pembelajaran, ya. Yang rata gitu, semuanya aktif. Jangan ada salah satu anak yang nggak aktif. Pokoknya semuanya harus aktif anak-anak Bapak ini, ya. Sudah bagus, ya. Lalu seperti kata Bapak tadi tentang kesimpulan
kesimpulan kalian? Bapak tambah sedikit ya, sudah bagus kesimpulannya. Jadi contoh-contoh Sabta Tivira itu yang telah disampaikan tadi, selain ya menggunakan kecantikannya untuk menipu yang jelek, yang bagus itu menggunakan kecantikannya untuk ikut kompetisi, misalkan pemilihan Putri Indonesia boleh, atau kalian jadi artis boleh ya. Kalau memang punya bakat, gunakanlah bakat dan penampilan kalian ke arah yang positif itu. Lalu lagi tentang dampak-dampak positif dan negatif Sabta Tivira tadi sudah betul, Bapak tambahin aja sedikit ya. Itu kalau kalian pintar, pesan Bapak jangan dipakai untuk menipu. Tuh. Lalu lagi kalau kalian, Bapak doakan ya, Bapak doakan kalau kalian kelak jadi orang kaya, jangan lupa membantu sesama warga, sesama manusia yang perlu bantuan kalian. Bapak yakin kalian bisa melakukan hal itu. Nah, dari pengamatan yang Bapak lakukan tadi, semua sudah bagus. Tetapi harus Bapak sampaikan bahwa yang paling disiplin dalam kegiatan pembelajaran hari ini adalah siapa kira-kira? Semuanya disiplin, semuanya bagus, tapi yang paling dia adalah Clara. Tangan. Bapak harapkan ya, Clara rajin, orang disiplin. Ikuti ya, ikuti. Kita berkompetisi itu boleh, tapi untuk yang hal yang positif, ya saling membantu lah untuk kalian itu, ya. Demikian itu, sepertinya pembelajaran hari ini Bapak kira selesai. Untuk itu kita tutup dengan Pak Mas Santi. Semuanya berdiri, yuk, semangat.